Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramawati, saya dari kelas 03 SKP 009. Pada tugas video kedua ini, saya akan membahas tentang otonomi daerah, di mana otonomi daerah ini merupakan materi pada pertemuan ketujuh. Baiklah, saya akan mulai presentasinya. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Ketentuan Umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian otonom dalam makna sempit yaitu dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna luasnya otonom daerah diartikan sebagai berdaya. Dengan demikian, otonomi daerah diartikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Lalu, tujuan dari otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sedangkan menurut para ahli, tujuan didirikannya otonomi daerah adalah yang pertama, dilihat dari segi politik. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Lalu yang kedua, dilihat dari segi pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Lalu yang ketiga, dilihat dari segi sosial budaya. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. Yang terakhir, dilihat dari segi ekonomi. Otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing. Lalu ke slide berikutnya, apa itu desentralisasi? Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat, sehingga bila diartikan desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Maksud dari pengertian tersebut bukan berarti suatu daerah dapat berdiri sendiri dengan melepaskan diri dari ikatan negara ya teman-teman, tapi dari suatu ketatanegaraan. Lalu desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom. Lalu ke slide yang berikutnya, apa pengaruh otonomi daerah terhadap kemajuan suatu negara? Yang pertama, otonomi daerah secara nyata mendorong budaya demokrasi, memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah dari sentralistik birokratis dari desentralistik partisipatoris. Yang kedua, otonomi daerah menumbuh kembangkan iklim berkumpul, berserikat, serta mengemukakan pikiran secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerahnya. Lalu yang ketiga, dengan desentralisasi, maka kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat tidak lagi melalui proses panjang dan berbelit-belit, tetapi menjadi sangat efisien dan responsif. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.